Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufri Fahmi, BP 18 dengan NPM 18.053.01037. Baiklah, ini tugas praktikum saya yang mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Jamilah MP. Baiklah, dalam praktikum ini saya mengambil judul metode monokultur. Monokultur adalah keanekaragaman usaha dalam pengolahan tanah pada suatu lahan pertanian dengan tujuan untuk membudidayakan suatu jenis tanaman dalam jangka kurun waktu yang tertentu. Metode monokultur telah dilakukan sejak abad ke-20 dan menjadi ciri dari pertanian intensif dan industrial. Monokultur banyak dilakukan karena dianggap lebih efisien dalam penggunaan lahan. Tanaman yang sering dijadikan penanaman monokultur adalah tanaman padi, jagung, gandum karena sangat mudah dalam hal perawatan serta dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Dan untuk kelebihan monokultur ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu fokus pada satu komoditas yang ditanam. Yang kedua, perawatan tanaman lebih mudah. Terus kekurangan dari monokultur ini adalah mempercepat penyebaran organisme pengganggu tanaman. Yang kedua, tidak adanya nilai tambah dari komoditas lain. Yang ketiganya, menurunnya kualitas tanah. Baiklah, dalam praktikum ini saya mengambil varietas tanaman jagung hibrida. Ini contoh-contoh jagung hibrida yang sekeliling saya ini. Jagung hibrida itu yang bernama Latin Zymes, merupakan komoditas pangan kedua setelah padi di Indonesia. Selain sebagai bahan pangan, akhir-akhir ini jagung hibrida juga digunakan sebagai pakan ternak. Salah satu jenis jagung yang banyak yang ditanam oleh petani adalah jagung hibrida. Jagung hibrida dikenal juga dengan varietas yang bersari bebas. Penggunaan varietas ini akan sangat signifikan jika digunakan untuk meningkatkan produksi tinggi. Jagung hibrida merupakan salah satu varietas yang dikembangkan untuk memperbaiki mutu dan produktivitas dari komoditas jagung. Terima kasih. Dan baiklah, saya akan membahas umur dari jagung ini. Umur jagung ini udah lebih kurang 40 hari dan udah dikasih pupuk pertama. Campuran pupuknya Posca sama kompos. Biasanya petani ini memakai untuk pupuk jagungnya itu pupuk Posca, ZA sama urea. Karena ZA sama urea lagi langka, makanya petani memakai pupuk Posca sama kompos. Dan jarak tanam jagung ini karena memakai satu biji jagung, jarak tanamnya itu 20 cm. Dan kalau memakai biji jagung 2, jarak tanamnya itu 40 cm. Karena petani ini memakai satu biji jagung, makanya yang ini kan 20 cm jaraknya. Sekarang mari kita lihat warna tanahnya gitu. Warna tanahnya itu warna hitam. Biasanya ini warna hitam ini tanahnya tanah gambut. Terima kasih. Baiklah, saya akan memperkenalkan penyakit-penyakit pada jagung dan cara-cara pengendaliannya. Dan ini salah satu penyakit pada tanaman jagung. Ini penggere daun atau ini ulatnya, dan ini cirinya. Penggeret daun atau penggeret batang atau yang juga disebut dengan ulat Sesamania inferens dan Prayasauta nubilasis. Ulat ini menyerang bagian luas batang sebelah bawah dan titik tumbuh tunas daun tanaman jagung. Ini sekarang kita buang. Cara pengendalian ini dengan apa? Disemprot dengan insektisida dan pestisida.
Baiklah, kita sudah mengetahui penyakit atau penyakit pada tanaman jagung. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya kepada petani pemilik ladang ini, guys. Selamat sore, Pak. Sore, Mas. Ya, mohon kenapa, maaf Mas? mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Sebelum itu perkenalkan nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Umar Ali, biasa dipanggil Umar. Oke. Mohon maaf mengganggu waktunya sedikit, Pak. Ini ada tugas praktikum saya tentang jagung hibrida. Ya. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak, kan ini luas jagungnya lebih kurang 1 hektar. Ya, sekitaran 1 hektar lah. Oke. Berarti dalam satu kali panen itu paling besar keuntungnya berapa, Pak? Untuk sekali panen ya melihat luas area yang ditanam. Itu yang area tanam kan luasnya ada sekitar 1 hektaran. Biasanya kalau jagung-jagung itu sehat ya, untuk panennya hasilnya sekitaran 2 sampai 3 ton lah dalam 1 hektar itu, untuk sekali satu masa panen gitu. Oke. Berarti kalau dalam ladang petani ini pasti ada kerugian atau gimana gitu ya, Pak? Iya. Ya, Pak, kalau dalam cuaca yang kurang mendukung atau yang tidak kondusif atau cuaca kurang menentu gitu kan? Iya. Itu berapa keuntungannya gitu? Kalau dilihat sih, untuk misalnya hari-hari untuk musim-musim penghujan ya, kan jagung ini kan tidak tahan terhadap kondisi air yang terlalu menggenang kan. Nah, biasanya sih saya pernah tahun kemarin pernah dapat kondisi seperti itu. Untuk kondisi seperti itu sih antara kira-kira 1,5 ton atau 1 ton pendapatan dalam kondisi tersebut. Karena kan ya seperti tadi kan kondisi kalau jagung ini kan jagung ini tidak tahan terhadap air. Misalnya ada yang bagian-bagian yang kena air itu ada yang mati lah, ada yang panen atau ada yang tumbuhnya agak kerdil-kerdil lah, tapi masih bisa buahnya itu agak kecil lah gitu. Biasanya itu pendapatan antara 1 ton hingga 1,5 ton lah, itu paling maksimalnya gitu dalam kondisi cuaca mendukung ya. gitu. Oke, berarti kalau penguntung besar 3 tonan kalau 1 kali panen ya, Kak? Iya. Ya, Pak. Kalau untuk yang kurang maksimalnya gitu 1 tonan lah sih kira-kira ya. Iya. Stop. Baiklah, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, Mohon maaf sama-sama, Mas. kalau mengganggu waktu senggangnya atau gimana. Enggak gitu kan. apa-apa, Mas. Mohon maaf. Iya. Oke. Untuk daerah lokasi daerah ini yang bertepatan di Toboh Parupua, Toboh Selatan, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang. Itu Kabupaten Padang Pariaman. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau penyampaian, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai rendah.